kalau dari pandangan agama sendiri, kalau seorang istri minta dipulangkan ke orang tua gimana nih? Ya kan perceraian itu boleh, cuman dibenci kan begitu. Kalau emang ada alasan yang syar'i, ya itu kan juga hak seorang istri, hak seorang perempuan untuk minta cerai kan. Barangkali pengen nyari kebahagiaan, pengen nyari apa. Tapi ya kalau bisa sih ya memang bertahan dah. Nyari yang perfect kan juga ya siapa juga kan gitu. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini banyak pelajaran yang bisa dipetik juga, bahkan oleh Lesti sendiri. Banyak kok di dunia ini yang suaminya pada brengsek yang minta ampun banyak, tapi si istri bertahan, lalu sholat malam, sholat duha, doa. Jadi lebih baik malah daripada suami-suami yang lain. Atau sebaliknya gitu. Ada seorang suami yang bertahan dengan kelakuan istri yang kacau gitu, tapi dia bertahannya dengan Allah, dengan Tuhan gitu. Dia berdoa dengan istrinya, jadi lebih baik daripada istri-istri yang lain. Sekarang gini, kalau saya punya teman, saya nggak tahan sama teman saya itu keluar, ya kan hilang tenang. Kita nggak suka sama orang tua, kita keluar, ya nggak punya orang tua. Kita anak kesal sama orang tua, terus kita pergi dari rumah, ya nggak punya orang tua. Atau orang tua nggak punya anak jatuhnya gitu kan. Hah? Yang ada kan kita berdamai kan gitu. Bagaimana kita berdamai dengan diri kita, dengan orang terdekat kita, dan dengan orang luar. Nah, berdamai itu kan juga diajarkan sama Al-Quran kan. Bagaimana sih menghadapi orang yang marah, bagaimana menghadapi orang yang emosi, bagaimana menghadapi orang yang jahat, orang yang buruk. Nah, kita bersabar, kita berdoa, kita berbuat baik sebagai ganti keburukan, malah kita berbuat baik. Insya Allah, mudah-mudahan jadi pasangan malah lebih harmonis daripada sebelumnya, dan Indonesia jadi belajar kan bagus. Umpama Bilar ini belajar umpama gitu. Ya soal nanti proses hukum kita nggak ikut campur ya. Tapi umpama kata Bilar pengen menjadi suami yang soleh, terus dia minta maaf dan dia lebih daripada kita di mata Allah, dia bisa lebih baik daripada kita. Iya kan? Iya, kasih kesempatan lagi sama orang juga untuk memperbaiki diri gitu. Saya ini ngelihat begini nih karena kacamata saya. Kan masalah nih kalau kemudian orang jahat nggak dikasih kesempatan, orang keliru nggak dikasih kesempatan, orang salah nggak dikasih kesempatan. Lagian emang kita juga orang baik apa? Kan belum tentu. Kayak kita nggak punya kejahatannya aja kan gitu. Tapi saat berbicara kesabaran, artinya kan katanya informasinya ini bukan pertama kali saat, artinya sudah yang kedua kali atau berulang kali. Apakah ini salah satu batas dari kesabaran seorang istri saat, sehingga melaporkan dan membuka aib suami gitu saat? Kesabaran memang kagak ada batasnya, tapi sekali lagi itu kan ada hak. Makanya di Islam itu kan ada yang namanya adil, ada yang namanya ihsan. Adil gimana? Ya balas lah. Tapi nggak boleh berlebihan juga, karena adil itu ya misalnya gini, lu ditabok, ya tabok lagi itu adil. Tapi kalau bisa kita masuk pada derajat ihsan. Apa derajat ihsan itu? Maafin bos, bikin makanan, kirimin kepada dia. Gitu. Makanya kan orang yang bersabar hadiahnya Allah kan. Orang yang bersabar tuh hadiahnya adalah dirinya Allah sendiri. Karena emang berat bos. Ente nih, gue boleh dikatain sekali, gue nggak apa-apa. Terus dikatain 2 kali, gue nggak apa-apa. Oh 3 kali, gue enggak dah. Ya padahal kata Allah apa? Kalau kamu sanggup yang ketiga, aku datang loh membersamai kamu. Oh siapa yang sanggup tuh? Makanya gede hadiahnya gitu loh. Dan pahala orang yang bersabar kan hanya Allah yang tahu juga. Hanya Allah yang tahu juga pahala kayak apa. Dia sendiri yang balas. Masya Allah. Oke, terakhir ada yang ingin sampaikan untuk pasangan ini? Ya pasangan ini insya Allah malah akan menginspirasi nih ke depannya. Bila kemudian misalnya gitu, Bilar benar-benar sungguh-sungguh memperbaiki dirinya. Bila terbukti salah, terus dia benar-benar menunjukkan gitu, pengen memperbaiki dirinya, lu menjadi suami yang lembut, suami yang pengasih, suami yang penyayang, suami yang mengemong, dan kemudian ya macam-macam yang kebaikan lah. Nah apa Indonesia nggak belajar tuh? Hebat nggak gitu kan? Ya mudah-mudahan kita doain begitu. Dalam kemarahan tadi misalnya nih kalau ini, apakah itu sejalan dengan talak itu sendiri? Oh enggak berarti marah itu lalu jatuh talak. Talak tuh ada 2 kan, ada yang kinayah, ada yang sorry. Kinayah itu yang bahasa sampir-sampir, pulang sono lo ke emak lo. Nah itu ada juga yang bilang itu udah masuk talak. Tapi ada yang bilang enggak, talak itu sorry, harus saya menceraikan kamu. Nah apalagi di hukum positif di Indonesia, ya harus dihukumkan lewat pengadilan agama kan begitu. Nah udah belum, kalau belum ya kita
berhusnuzon belum terjadi gitu. Masih ada kesempatan memperbaiki diri. Asli loh, di dunia ini banyak banget loh. Banyak banget suami yang pemabok tapi jadi DKM masjid besoknya. Banyak suami yang tadinya ugal-ugalan kemudian jadi pendeta, banyak. Ya benar. Lah, bos, Nabi Adam aja ada kesalahannya tapi Allah kemudian memberikan kesempatan dia menjadi manusia pertama yang terbaik, kan begitu. Dulu saya jadi anak bandel. Hah? Lah kalau kita bagaimana kagak ada cerita sekarang. Tapi emak kita kan ngasih kita kesempatan. Lo bisa nih, kamu bisa nih ntar jadi ustadz kalau begini. Terus kita dengerin ya alhamdulillah gitu. Berarti kita secara tidak langsung mengimbau Lesti agar memaafkan Bilar gitu ya. Dan Enggak, ini buat kita. Kalau saya sih buat kita. Kita itu biasain kalau ada orang salah, jangan digecap. Kita doain gitu loh. Kalau enggak ntar kemampuan orang Indonesia memaafkan, mengampuni ini enggak ada. Enggak ada gitu loh. Kan kacau nih. Negeri ini kemudian menjadi negeri yang terus memelihara kebencian, memelihara kebaperan, memelihara dendam, dan kan nggak benar, Pak. Perhatiin deh hari ini. Hari ini orang kayak nggak siap nerima orang salah loh. Betul nggak? Kalau ada orang salah tuh kayaknya wah, kalau belum sampai dia dedas gitu, kayak Indonesia kayak belum puas. Aduh jangan bos. Saya berani bersumpah bos. Masjid-masjid ini banyak berdiri ini. Sebagian diantaranya adalah karena preman-preman yang bertobat. Betul nggak? Orang-orang kaya yang bertobat, terus dia merasa aku udah ini, gue udah itu, sekarang mah gue pengen ke masjid, betul nggak? Tapi belum ada masjid dia bangun. Kan kalau kesempatan itu tidak ada, mungkin juga begitu di gereja-gereja juga atau di vihara-vihara gitu, vihara-vihara, mungkin begitu. Hah? Dari dua kiai belum tentu dua-duanya emang dari kecilnya bener-bener. Barangkali ada yang satu diantaranya, salah satu dari satu emang bekas orang begajulan, tapi dia bertobat, ya ngaji lah, ikut jemaat tabligh lah segala macam, belajar terus, akhirnya menjelma menjadi ustadz besar, bisa gitu. Saya lebih ke kitanya Pak, bagaimana kita itu kalau melihat ada yang salah, apa sih susahnya kita mendoakan itu, ya Allah Bilar salah, mudah-mudahan dia mau tobat, mudah-mudahan dia jadi suami yang baik, kan adem kan kitanya jadi adem gitu, bukan gimana, ya udah mah kita nggak ketemu juga, tapi kalau kita doain kan doa kita nyampe.